Pada malam yang penuh gairah dan tensi tinggi di Gor Padepokan Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Bogor, Jumat 20 Februari 2026. Salah satu laga paling dinanti di Proliga 2026 sektor putri tersaji antara tuan rumah Gresik Ponska plus Pupuk Indonesia dan Jakarta Electric PLN Mobile. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan menjadi momen penting yang berpeluang mengubah peta klasemen serta memperluas peluang menuju babak final four bagi kedua tim yang sedang bersaing ketat. Sejak peluit dimulai, kedua tim menunjukkan intensitas tinggi dalam setiap rally bola. Namun, Gresik Ponska Plus tampil sangat dominan sepanjang pertandingan. Mereka memenangkan setiap set dengan skor yang cukup meyakinkan. 25-19, 25-19, 25-18. Sehingga Ponska menang dengan skor bersih 3-0 tanpa balas. Kemenangan ini menjadi salah satu performa paling kuat tim ini di musim Proliga 2026 sejauh ini. Para pendukung di Gor Sentul bergemuruh setiap kali Ponska mencetak poin penting. Sementara para atlet elektrik PLN berjuang keras untuk mengejar momentum. Kendati elektrik PLN sesekali mencetak poin berkat serangan Neriman Usai dan upaya blok mereka, dominasi keseluruhan Ponska tak terbendung. Strategi serangan yang matang dan kontrol permainan yang terorganisir menjadi kunci utama kemenangan. Kemenangan ini memiliki dampak signifikan terhadap klasemen sementara Proliga 2026 Putri. Dengan menambah 3 poin penuh, Gresik Ponska Plus kini mengumpulkan total 26 poin dari 11 pertandingan, yang membuat mereka menggeser posisi Jakarta Pertamina Enduro di puncak klasemen. Posisi elektrik PLN sendiri tetap di peringkat ketiga dengan 18 poin. Namun mereka kini harus menyusun ulang strategi jika ingin mengamankan tiket final four. Beberapa pemain Ponska tampil luar biasa malam itu. Serangan tajam dari Eni Mitcham dan ketepatan pukulan Alexandra Bitsenko menjadi sorotan utama yang berkali-kali menekan pertahanan elektrik PLN. Sementara itu, blokian solid dari Sela Bernadetta dan Giovanni Eka juga berperan besar meredam serangan balik tim lawan. Di kubu elektrik PLN, pemain seperti Neriman Usai, Celestel Flak, serta Dinda terus berupaya mengejar skor. Namun konsistensi permainan mereka sedikit terganggu oleh taktik agresif dari Ponska. Meskipun semangat juang tinggi, elektrik PLN tampak kesulitan menemukan ritme permainan yang bisa menghentikan rangkaian serangan Ponska yang hampir tanpa celah. Kemenangan Gresik Ponska Plus bukan hanya soal pertandingan. Ini menjadi momentum penting dalam rentetan seri Proliga 2026 yang semakin memanas. Kompetisi di putaran kedua ini menyajikan sejumlah kejutan, termasuk beberapa kemenangan tak terduga dan pergeseran posisi klasemen yang dinamis. Sebelum seri di Bogor, performa elektrik PLN juga sempat menunjukkan tren positif. Mereka pernah mencatat kemenangan penting seperti melawan Medan Falcons dan Bandung BJB Tanda Mata untuk menjaga peluang menuju babak lanjutan kompetisi. Namun pertemuan dengan Ponska menegaskan kembali betapa kecilnya margin kesalahan di level elit kompetisi voli nasional, karena satu pertandingan pun bisa mengubah peluang tim secara dramatis. Bahkan,
Jakarta Electric PLN terancam melorot ke peringkat kelima, sekaligus tersingkir dari persaingan menuju Final Four jika kembali tumbang pada laga pamungkas kontra Jakarta Livin Mandiri. Dan di saat bersamaan, Jakarta Popsipo Poluan menang atas Medan Falcons. Itu adalah skenario terburuk, di mana poin tim asuhan Camnan Dokmai akan tetap 18, sementara Popsipo 20, dan Livin Mandiri 19 mengangkangi mereka. Jakarta Electric PLN sejatinya mampu memberi perlawanan kepada Gresik, Ponska Plus Pupuk Indonesia pada laga kali ini. Namun, banyaknya kesalahan sendiri yang mereka lakukan membuat Agustin Wulandari dan kawan-kawan kalah 19-25 pada set pertama. Usai jeda, tim pelatih coba mengubah komposisi setter dari Afra Hasna Nurhalisa ke Halisa Azilia Rahma. Harapannya, permainan Jakarta Electric PLN akan membaik. Nyatanya, performa mereka tak cukup stabil, sehingga Gresik Ponska Plus Pupuk Indonesia kembali unggul 25-19. Pada set ketiga, Gresik Ponska Plus langsung mengambil inisiatif menyerang dan tak memberi kesempatan buat Jakarta Electric PLN mengembangkan permainan. Alhasil, laga selesai dengan skor penentu 25-18. Asisten pelatih Jakarta Electric PLN Mobile, Armansyah Erwiyandi Mangana, mengakui bahwa para pemainnya memang tak semaksimal pada laga ini. Selain banyak melakukan kesalahan sendiri, mereka juga kurang tenang dalam bertahan. Ini membuat lawan mudah meraup poin demi poin. Kami banyak melakukan kesalahan sendiri, terlihat dari mulai serve, bertahan, kami banyak membuat lawan mendapatkan poin dengan mudah, katanya. Tentu kami berharap di laga berikutnya, para pemain bisa lebih fokus. Kami butuh kemenangan untuk ke Final Four. Saudara kandung Aprilio Perkasa, Manganang itu menambahkan. Pertandingan melawan Jakarta Livin Mandiri, Minggu 1 Maret 2026 mendatang bakal menjadi momen hidup mati bagi Jakarta PLN Electric Mobile. Kalah, maka nasib mereka bakal makin di ujung tanduk. Apalagi jika Jakarta Popsipo Poluan juga mampu menekuk Medan Falcons yang merupakan juru kunci.